kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Amanda Dwi Febri Irianti dengan NIM akhiran 044. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan opini saya terhadap kurikulum Indonesia pada saat ini. Sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap masa depan generasi muda, saya merasa penting untuk mengutarakan pendapat saya ini secara jujur, kritis, dan tetap konstruktif. Kurikulum adalah fondasi penting dalam pendidikan, dan apa yang ditanamkan dalam kurikulum hari ini akan menentukan seperti apa wajah Indonesia di masa depan. Pertama-tama, saya mengapresiasi adanya perubahan kurikulum yang terus dilakukan oleh pemerintah saat ini. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa pendidikan harus adaptif terhadap perubahan zaman. Saat ini, kurikulum merdeka menjadi salah satu bentuk transformasi pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan keleluasaan kepada guru dalam mengajar dan kepada siswa dalam belajar, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya, saya melihat bahwa kurikulum merdeka masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya yang paling mencolok adalah kesenjangan antara sekolah-sekolah yang di kota besar dengan sekolah-sekolah yang di daerah terpencil. Akses terhadap sumber belajar digital, pelatihan guru, dan fasilitas menunjang masih sangat timpang. Ini menimbulkan ketidakmerataan kualitas pendidikan. Harus diakui bahwa niat baik dari kebijakan ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, kurikulum juga lebih responsif terhadap kebutuhan dunia kerja. Banyak lulusan yang merasa bahwa apa yang mereka pelajari di sekolah ataupun di perguruan tinggi tidak relevan dengan dunia kerja. Maka dari itu, penting bagi kurikulum untuk melibatkan industri dan dunia usaha dalam proses penyusunannya. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang pintar secara teori, tapi juga kompeten dalam praktisi. Namun, semua tantangan ini tentu bukan alasan untuk kita merasa pesimis, tetapi saya percaya bahwa dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat, kita bisa menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik. Dibutuhkan keberanian untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki kurikulum, bukan hanya dari segi konten, tetapi juga dari sisi pelaksanaan di lapangan. Penutup dari opini ini adalah ajakan untuk kita semua agar tidak hanya menjadi penonton dalam proses perubahan pendidikan, tetapi menjadi bagian dari solusi. Pendidikan bukan hanya urusan pemerintah ataupun sekolah, tetapi tanggung jawab bersama. Mari kita kawal bersama agar kurikulum Indonesia benar-benar menjadi alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekedar dokumen administratif. Selain itu, perubahan kurikulum yang cukup cepat juga seringkali membuat guru dan tenaga pendidik yang lain merasa kewalahan. Mereka membutuhkan waktu untuk memahami filosofi kurikulum baru, merancang pembelajarannya sesuai, dan mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar. Sayangnya, pelatihan yang diberikan seringkali terlalu singkat dan tidak mendalam. Akibatnya, banyak guru yang hanya menjelaskan kurikulum secara administratif, bukan berdasarkan permasalahan yang. Terima kasih sudah menyimak opini saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan refleksi dan diskusi yang bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.